jamaah sholat maghrib isya yang diberi karunia hidayah oleh Allah. Selalu kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan kita bisa menambah amal ibadah, juga kesempatan untuk bisa memohon ampun atas setiap dosa yang telah kita lakukan seharian ini. Selawat beriring salam kepada junjungan kita, manusia yang mulia, yang sempurna, yang kita rindukan, yang kita cintai, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah. Ibu-ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mengistimewakan waktu subuh. Waktu subuh itu sangat diistimewakan oleh Rasulullah. Banyak sekali tabir-tabir, hikmah-hikmah, karunia-karunia, rahmat-rahmat yang diturunkan di waktu subuh. Sehingga Rasulullah itu kalau berperang, dimulai dari sebelum subuh sudah berangkat. Kemudian diawali dengan sholat subuh berjamaah, baru Rasulullah melaksanakan peperangan itu. Ini mengandung hikmah di mana setiap orang yang ingin mendapatkan percepatan atau kemenangan, mendapatkan rezeki, mendapatkan kecerdasan, mendapatkan kesuksesan, harus diawali dengan di waktu subuh. Kita ingat bagaimana Muhammad Al-Fatih. Siapa beliau? Beliau adalah pemimpin pasukan yang meruntuhkan kerajaan di Turki itu. Beliau itu yang memenangkan kerajaan Roma di Turki yang berabad-abad sudah dipegang oleh Turki, dan banyak sekali perlawanan yang dilakukan oleh umat Islam untuk meruntuhkan kerajaan tersebut, tapi tidak berhasil, dan akhirnya Muhammad Al-Fatih bisa meruntuhkan itu dimulai dari berangkat sebelum subuh, dan dengan susah payah bisa menaikkan kapalnya ke gunung-gunung, dan kemudian sholat berjamaah, dan alhamdulillah setelah sholat subuh mengadakan penyerangan, akhirnya dimenangkan oleh Muhammad Al-Fatih, pemuda yang berumur 21 tahun. Ini bisa kita contoh. Sesiapa saja yang ingin anaknya berhasil, sukses, maka digerakkan di waktu subuh. Ada apa sebenarnya di waktu subuh? Banyak sekali keistimewaan di waktu subuh itu. Yang pertama, orang-orang yang melakukan sholat sebelum subuh 2 rakaat mendapatkan apa? Pahala dunia dan seisinya. Masya Allah. Ya. Dunia dan seisinya, bukan ecek-ecek loh, bukan kipas angin yang, bukan sepeda yang harus kita kejar lomba gerak jalan kemarin, tapi dunia dan seisinya. Itu mendapatkan apa? Mendapatkan nilai yang seharga dunia dan seisinya. Maksudnya bukan apa dunia dan seisinya, kita nggak punya pesawat, nggak punya, bukan, tetapi sesuatu yang nilainya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Itu apabila kita melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi alangkah meruginya kalau kita seandainya kelewatan aja sholat subuh gitu, sholat subuh kelewatan, sampai di masjid sudah waktunya sholat, nggak sempat lagi sholat sunatnya, maka kita sudah merugi dunia dan seisinya yang senilai lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Yang kedua keistimewaannya lagi adalah orang-orang yang sholat subuh itu akan mendapatkan doa dari Rasulullah. Rasulullah senantiasa mendoakan orang-orang yang setelah sholat subuh itu yang baru
pulang sholat subuh, ya Allah, rahmatilah umatku yang telah melakukan sholat sepagi mungkin, artinya sholat subuh. Didoakan oleh Rasulullah. Jadi orang yang kehilangan waktu sholat subuh, udah dua itu kerugiannya, tidak mendapatkan karunia atau nilai ibadah yang nilainya lebih berharga dari dunia dan seisinya. Yang kedua, yang paling berat lagi, tidak mendapatkan doa dari Rasulullah. Rahmatilah umatku yang sholatnya sholat subuh. Yang ketiga, kerugiannya lagi adalah dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah berkata, orang yang sholat isya berjamaah sama seperti sholat setengah hari, setengah malam, ya, setengah malam. Dan kemudian apabila dia sholat subuh berjamaah, setelah sholat isya berjamaah, sholat subuhnya juga berjamaah, maka dia sama dengan sholat semalam suntuk. Bayangkan, kita sholat hanya berapa menit, tetapi dianggap sama dengan sholat semalam suntuk. Artinya apa? Pahala yang diberikan seperti kita sholat semalam suntuk. Kira-kira ada yang sanggup gak sholat semalam suntuk itu? Cukup kita sholat isya berjamaah setelah ini seperti ini, kemudian dilanjutkan sholat subuh berjamaah juga, maka nilainya adalah sholat semalam suntuk. Nah, maka itu Bapak Ibu semua, kita sebagai ibu, ya, sebagai ibu, istrinya Imam Ibnu Hanbal, beliau kan seorang imam yang kerjaannya banyak umatnya, banyak sholatnya, jarang sekali mungkin ketemu anak istrinya gitu. Itu istrinya itu, dia mengantarkan anak-anaknya walaupun masih kecil, digendong semua. Di zaman dulu kan gak kayak gini amannya ya, harus melewati padang pasir yang gelap gulita. Itu setiap subuh anak-anaknya itu digendong ke masjid untuk sholat berjamaah. Karena apa? Tahu betapa istimewanya sholat subuh ini, sehingga dia mau bersusah payah menggendong anak-anaknya itu untuk berangkat ke masjid. Kira-kira bagaimana dengan anak-anak kita, Bu? Sanggup gak ibu bangunin sholat subuh? Kadang-kadang ada yang bilang, kalau pengen anaknya sholat subuh itu masukin aja ke pesantren. Hanya pesantren yang bisa menyuruh anak sholat subuh gitu. Itu gak berlaku buat kita. Gak berlaku buat kita yang mengetahui betapa istimewanya sholat subuh itu. Sehingga kita harus menjadikan sholat subuh itu sebuah keributan. Sebelum subuh itu keributan, di mana bapak-bapaknya beres-beresin persiapan, ibunya bangunin anak-anak sambil mungkin dikasih hadiah minum air hangat dulu, teh manis, susu dan sebagainya, ya. Terus kemudian, ayo yang kecil, yang gede semua dibangunin. Gitu. Yang perempuan bolehlah berjamaah di rumah bersama ibunya. Yang kecil udah kita dandanin itu walaupun umur setahun, 2 tahun, dibiasakan itu untuk berangkat sholat subuh bersama bapaknya. Sebenarnya kita ini sudah dianugerahi bahwa anak kecil itu bisa bangun subuh. Kita dulu punya anak-anak masih bayi ya Bu ya. Kalau subuh bangun ya, subuh bangun dan langsung kita cepat-cepat nepein supaya tidur lagi, gitu kan? Nah itu keliru sebenarnya. Itu sudah dianugerahi Allah, insting, udah dididik Allah. Anak kecil itu mampu bangun sholat subuh, anak bayi itu. Bayi itu mampu sholat subuh, tapi kita nggak tega langsung kita tidurin lagi. Gitu. Padahal ketika dia bangun sholat subuh, bangunin gitu, bangunin. Ya apa kita kalau misalnya kita harus sholat, ya kita bangun sholat, dia taruh di pinggir gitu. Atau kita liatin udara yang pagi, yang indah dan sebagainya gitu. Sehingga mulai dari lahir, dari bayi merah itu anak sudah terbiasa sholat subuh. Nah, bagaimana kalau kita belum juga punya anak yang terbiasa sholat subuh? Itu
harus kita biasakan dengan cara apa? Jangan tiba-tiba sholat bangun, ayo masuk neraka kamu kalau nggak bangun, gitu kan? Udah mulai itu jadi penjaga pintu neraka gitu. Masuk neraka gitu. Itu pasti akan ada perlawanan, susah banget. Tapi caranya bikin perjanjian gitu. Nah, sholat subuh ibu bangunin ya, supaya kamu sukses, supaya mendapatkan doa dari Rasulullah, supaya buah punya nilai dunia dan seisinya, gitu. Supaya mendapatkan keberkahan yang tidak didapatkan dari orang yang tidak melakukan sholat subuh. Jadi dari sehari sebelumnya udah ada perjanjian. Atau ketika mau tidur, nah cepet tidurnya cepet, jangan main HP, jangan bergadang. Besok pagi ibu bangunin sholat subuh ya, jangan marah ya. Tapi kalau kamu duluan yang bangunin ibu ya. Kalau yang laki-laki nanti kamu ke masjid, kalau yang perempuan boleh ke masjid, boleh juga di rumah. Jadi harus ada strategi bagaimana membiasakan anak-anak untuk sholat subuh. Menurut penelitian saya, di waktu pagi itu ada zat yang membuat kecerdasan kita bisa berlipat. Ada gas yang membuat kecerdasan kita berlipat-lipat. Dan gas itu akan hilang seiring terbitnya matahari. Nah, kenapa Rasulullah begitu menekankan habis sholat subuh jangan tidur lagi gitu? Itu karena memang di situ ada banyak sekali keistimewaan. Di sholat subuh itu, sholat subuhlah yang disaksikan oleh dua malaikat. Malaikat, maksudnya dua itu bukan dua orang, bukan dua buah itu apa ya malaikat itu, tetapi dua rombongan pagi yang malam yang sudah piket malam, yang dia harus bergantian ketika sholat subuh, dia harus naik ke atas, dan rombongan yang harus piket pagi, jadi baru datang. Jadi yang mau naik ke atas dan yang mau naik ke bawah, turun ke bumi. Itu sholat subuh itu disaksikan oleh dua malaikat, sehingga betapa indahnya ketika laporan buku pertama kita diawali dengan sholat subuh. Bukan diawali dengan tidur, diawali dengan main HP misalnya ya. Kalau sekarang kan bangun tidur biasa orang main HP itu gitu. Betapa indahnya apabila laporan buku kita yang diawali dengan sholat subuh. Dan malaikat yang tadi sholat subuh harus naik ke atas, dia lapor kepada Allah, ditanya sama Allah, lagi ngapain hambaku waktu kamu tinggalin? Sedang sholat subuh. Tidak banget kan? Laporan ke Allah ketika malam-malam, kita pagi-pagi malaikat yang jaga malam itu ditanya sama Allah, lagi ngapain hambaku? Sedang sholat subuh. Sedangkan laporan buku pertama kita adalah sholat subuh. Ini indah banget buku seperti ini. Indah banget laporannya itu, seperti kalau kita bikin laporan keuangan itu pas malam tutup toko nilainya besar gitu. Terus ketika buka-buka udah buka dasar gitu. Orang-orang bakulan kan buka dasarnya langsung besar. Nah, itu jadi bagaimana jangan sampai kita kehilangan rahmat di waktu subuh itu. Sekeluarga itu ibu, jangan pikirkan kita aja. Kalau saya sudah biasa sholat subuh, anak-anak, suami, pembantu, saudara yang menginap di rumah sholat subuh kan. Jadi bagaimana sholat subuh itu dibikin kayak siang, dibikin sebuah keributan. Ini gimana? Kamu minum dulu, bajunya pakai yang mana? Ini sebenarnya gitu, dibikin kayak TK tuh ribut kalau masih anak-anak kecil. Indah banget sholat subuh kan memang janji daripada Allah, orang-orang subuh itu akan mendapatkan rahmat dan percepatan dari kesuksesan. Misalnya orang kalau habis sholat subuh belajarnya, dia lebih cepat menangkapnya dan lebih lama hilangnya, lama lupanya. Gitu. Kalau orang kerja habis sholat subuh dia bertebaran mencari rezeki, maka dipastikan rezekinya itu berkah. Berkah gimana? Pasti rezeki itu tidak akan membuat sebuah malapetaka. Jadi mungkin kenapa
suami istri, atau mungkin kenapa anak-anak kita makan, ya itu karena kita kehilangan keberkahan dari rezeki yang mereka makan. Keberkahan apa? Itu tadi, kehilangan keberkahan di sholat subuhnya. Jadi kita perlu sekali keberkahan itu supaya anak-anak, keluarga aman, damai, tentram gitu. Saya itu dulu pernah mencari menantu. Karena anak saya itu kan kalau keluar dari pondok tuh udah nggak mau berhubungan sama laki-laki ya. Dia asik belajar, terus kemudian tahu-tahu kok umurnya udah umur 27, 26 gitu. Kamu udah ada anak? Enggak. Mama yang cari nih ya. Langsung saya nyarinya, saya pakai syarat dicari calon menantu. Karena saya perempuan. Dicari calon menantu yang bukan gitu deh. Saya bilang ke anak saya, nah kalau cari menantu, gitu. Kalau cari menantu, cari jodoh, cari suami, cari di waktu sholat subuh. Ini bercanda tapi sebenarnya kiasannya ada di situ. Cari calon suami yang sholatnya yang sendalnya ada di masjid gitu. Di waktu sholat subuh, di waktu subuh cari sendalnya laki-laki yang sholat subuhnya di masjid. Kamu bayar, oh itu nanti kamu cari sendalnya tuh, terus kamu taruh nomor HP gitu. Artinya apa? Artinya apa? Pokoknya mama mau cari menantu yang sholat subuhnya di masjid. Dan itu gak dia lakukan, yang melakukan saya. Mas itu kayaknya bagus deh mas orangnya. Iya kok. Subuh saya pada tempatnya jauh. Saya datang subuh udah berangkat sama suami naik motor. Saya tungguin apakah dia sholat subuh gitu. Terus saya tunggu, ternyata dia datang dia di sholat subuh. Terus akhirnya, nah kalau sampai itu mama setuju gitu. Belum mama dasarnya apa? Sholat subuh. Dasarnya cuma sholat subuh. Saya nggak tahu apa dia tuh gimana. Saya sholat subuh. Karena berat sholat subuh itu bagi seorang pemuda. Kalau dia sudah sholat subuh itu nggak sekali. Saya ngikutinnya selama seminggu. Apakah berani? Cuma sekali itu. Ternyata dia selama seminggu saya tungguin di masjidnya itu dia selalu sholat subuh. Serius. Nah akhirnya saya bilang ternyata. Kemudian setelah saya tahu itu baru saya berdoa sama Allah, ya Allah kalau dia baik buat anak saya dengan caramu, gimana caranya supaya mereka berjodoh gitu. Jadi kembali lagi kita sudah berikhtiar, tawakalnya kembali kepada Allah dan Allah memberi petunjuk pada kita, oh ini benar orang baik gitu. Akhirnya mereka berjodoh dengan caranya Allah. Alhamdulillah. Nah artinya apa? Betapa pentingnya, betapa berharganya orang sholat subuh itu. Dia sampai sekarang nggak menyangka kenapa saya yang dipilih ya. Dia nggak menyangka kenapa saingannya banyak kan. Teman-teman dia juga suka, ada lagi yang suka, ada yang banyak lah yang mau gitu. Tapi kenapa dia yang dipilih dia nggak tahu. Berarti apa? Memang Allah sudah menyiapkan rezekinya di waktu subuh. Nah, jadi kalau ibu-ibu yang ingin punya jodoh, mencari calon menantu, cari yang sedangnya ada di masjid di waktu subuh, kasih aja nomor HP ibu kan tidak mau sedang saya ada nomor HP-nya, ibu itu kan misalnya, itu cuma bercanda. Artinya apa? Pastikan kalau kita sudah mampu mendidik anak-anak sholat subuh, maka pastikan menantu kita juga sholat subuh. Jangan sampai kita mendapatkan menantu yang merusak tatanan daripada didikan kita untuk bisa berangkat sholat subuh bersama-sama. Kemudian itu tadi ya percepatan yang dilakukan